Nah sekarang tanya dirinya masing-masing, apakah selama hidupnya sudah pernah berkurban apa belum? Kalau belum pernah berkurban, lebih bagus berkurban yang dekat ini. Kenapa? Tahun depan belum tentu umur sampai. Jangankan tahun depan, tahun yang dekat ini lagi tinggal 1 bulan belum tentu, apalagi tahun depan. Hakikinna wa yarodipoloe, itu yang lahiriah adalah hewan itu, tapi batinianya itu adalah sifat kehewanan yang bersarang dalam diri. Itu yang dipotong, itu yang disembelih, itu yang dibunuh, itu yang dimatikan. Apa sifat kehewanan? Baranna to sifat hewan bro. Halala halulu nagasak maneng sifat hewan. Rakus sifat hewan. Bainena to sifat hewan. Itu yang potong, itu sembelih itu. Jadi lahiriahnya hewan, tapi kalau dikembalikan kepada diri, sifat hewan yang bersarang dalam dirimu, potong itu. Sifat rakus. Ya, dia gagah hukumna. Tidak lama lagi kita masuk ke hari raya Idul Kurban. Berkurban dihukumkan sunat yang dikeraskan. Maksudnya hampir wajib, bukan wajib, hampir wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kalian banyak kebaikan. Fasalli lirabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Salat hukumnya wajib, berarti menyembelih juga wajib karena satu rangkaian ayat. Namun ayat itu dijelaskan oleh Rasul tentang wajibnya menyembelih. Kata Rasul, wujiba alayya an-nahru, diwajibkan atasku sembelih. Maksudnya sembelih kurban. Jadi kurban itu wajib bagi Rasulullah, namun bagi umatnya sunat. Jadi ada perbuatan wajib bagi Rasul, tapi bagi umatnya tidak wajib. Contohnya kurban. Salat witir wajib bagi Rasulullah, tapi bagi umatnya tidak wajib. Nah, pada hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau panjang umur yang merasa lapang silakan berkurban. Dalam hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa orang yang baginya sa'atun merasa lapang, walam yudahi, dan tidak berkurban. Dia merasa lapang, masa ginai, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati musalla kami. Tidak usah dekat ke masjid, mending jauhlah. Nah, inilah hadis yang mendasari bahwa betul sunat, tapi sunat yang amat dikeraskan. Maka siapa yang merasa lapang hendaklah berkurban pada hari raya Idul Kurban. Kadang ada orang berkata, kalau tidak mampu unta sapi, kalau tidak mampu sapi kambing, kalau tidak mampu kambing ayam, tidak ada kurban ayam. Tidak ada. Nah, semua manuk mau kurban, di mana ambil dasar ayam kurban? Silakan menyembelih, tapi bukan kurban. Silakan menyembelih ayam, tapi itu bukan kurban. Silakan bagi-bagi, tetap mendapatkan pahala, tapi bukan kurban yang disyariatkan. Kalau kurban ya sapi, ya kambing, ya unta, bukan ayam. Umar ibnu Khattab, dia pingin juga berkurban kambing. Dia hitung uangnya tidak cukup. Maka Umar ibnu Khattab pergi membeli daging jadi. Daging jadi dia beli di pasar, baru dia bagi. Nah, letomoko sipito. Tanya kenapa begitu, Umar? Dia bilang pingin juga sembelih kambing, katanya ada duit. Dia gak ada duit, tidak ada duit. Yang mampu duit saya beli daging. Nah, ibarat daging sebilangan sabu sekilo, ya tomir nali, baru dia bagi. Dia bilang Allah melihat keinginan saya, pingin juga aku berkurban, tapi saya tidak punya uang untuk beli kambing.
Uang saya hanya mampu beli daging 1 kilo. Ya tonar wali. Ini Umar ibn Khattab. Orang-orang kadang berkata, kalau tidak mampu kambing biar ayam. Tidak ada kurban ayam, mesti kambing. Kemudian ada 4 tidak boleh dijadikan sembelihan. Pak dena wedding ialah ya kurban. Ada 4. Yang mana 4 itu? Ciri-cirinya adalah 1, yang buta sebelah dan jelas kalau hewan itu buta, bicoi buta sebelah dan jelas kalau buta sebelah itu tidak boleh dijadikan sembelihan kurban. Buta sebelah, magi ku buta dua-duai, buta sebelah saja tidak boleh, apalagi kalau buta dua-dua. Kemudian sakit, jelas sapi itu sakit. Semua orang berkata, kan garing kan, semua orang berkata sakit, maka jangan jadikan sembelihan kurban, tidak sah. Kemudian pincang, jelas kalau sapi itu pincang. Kalau seandainya jalan kentara kalau pincang, maka itu tidak boleh juga dijadikan sembelihan kurban. Makanya kalau menurunkan sapi dari mobil pelan-pelan, karena siapa tahu loncat turun patah kakinya. Pelan-pelan. Besar, maksudnya sudah tua sekali, yang tidak ada sumsumnya, ya. Tidak ada dagingnya lagi. Makojo, temaka kojona, anu sana rosokna, sudah tidak ada daging. Memesan manika butuh. Sapi TBC tidak boleh dijadikan sembelihan kurban. Jadi yang dijadikan sembelihan kurban itu adalah hewan yang sempurna. Bagaimana kalau putus telinganya? Itu cacat. Bagaimana kalau lubang hidungnya, dari itu ada sapi dari kampung dibocor hidungnya, napa disewa, ditendoi, cacat itu. Tidak boleh. Pada pengajian yang lalu saya sampaikan bahwa satu sapi 7 rumpun keluarga mendapatkan pahala, tapi bukan syariat. Yang syariat itu yang 7 orang, itu namanya pelaksana syariat, yang 7 orang. Tapi kalau misalnya sang suami berkurban, suaminya berkurban bersyariat, maka istrinya juga mendapatkan pahala dari kurban itu. Suami mendaftar, istri juga mendapatkan pahala, tapi sekedar pahala, bukan syariat. Dan kalau istrinya tidak pernah bersyariat sampai meninggal, sementara dia merasa lapang, itu juga dituntut di akhirat. Makanya mestinya istri berkata, udah impunatin aku salah pak ngurangi kate tahun lalu. Maka mungkin bagus tahun ini saya lagi yang didaftar, supaya saya juga bersyariat. Yang lalu saya sampaikan bahwa menurut ulama, tapi ini kias, satu sapi misalnya dicampur 4 orang kurban, 3 orang akikah. Jadi sapi roh itu tinggal niatnya. Jadi bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah ibadah sembelian kurbannya, tepumannya senario pai, dan terimalah sembelian akikahnya. Teputoy senar teluero. Jadi tergantung dari niatnya. 4 kurban, 3 akikah. 4 tambah 3 7, 1 sapi. Katanya kalau akikah harus 2 kambing 1 laki-laki. Yang bilang harus siapa? Bukan harus. Kalau orang memang tomega duitna 1 anak laki-laki, sebaiknya 2 orang. Tapi bukan berarti tidak sah kalau 1 ekor. Rasulullah SAW mengakikah cucunya Hasan seekor kibas dan Husain seekor kibas. Arot asedin nabi. Hasan laki-laki, Husain laki-laki. Jadi bukan 1 anak laki-laki harus 2 kambing, bukan harus. Bukan. Sebaiknya 2. Tapi seandainya 1 sudah sah. Nah, kemudian ada yang nanya, bagaimana kalau seandainya kambing betina
bukan kambing jantan. Ya, bukan jantan, kambing betina. Tidak apa-apa. Jadi tidak mesti itu jantan. Biar betina juga sah. Cuma terkadang kalau betina ada anaknya di dalam, itu yang dikhawatirkan. Tapi dengan menyembelih induknya maka tersembelih juga anaknya. Itu. Nah, katenan jaring, apa tenan jaring anu nak katenan di buntulu. Jantangnya, betina juga boleh. Bahkan pemahaman selama ini kalau kurban kan tidak ada unta, maka sapi. Yang dipahami orang sapi adalah yang kuning lansat itu. Padahal kerbau juga termasuk al-baqarah, kerbau. Jadi menengeng kata makoroba tedong sah, cuma tidak terbiasa karena ada hadis lain, semakin banyak bulunya semakin banyak pahalanya. Dan sapi itu setiap pori-porinya ada bulunya. Narek kotedong dengan buluna belang, sehingga dipilihlah sapi yang warna lansat itu, yang kuning. Seandainya itu kerbau banyak bulunya, lebih bagus kerbau karena rata-rata kerbau besar. Cuma kerbau kurang bulunya, sehingga dipilihlah sapi yang kuning lansat itu. Tapi seandainya tidak ketemu kerbau sah. Bagaimana kalau kuda? Laisi. Kalau kuda tidak sejenis sapi, maka tidak boleh berkurban dengan kuda. Jarang negere. Ngapa nih jarang kan negara kurban tahu? Pakai sengan baru sengan tuh. Kuda tidak termasuk. Sekarang kapan penyembelihan kurban? Di saat khatib turun dari mimbar sudah melaksanakan khutbah Idul Kurban, waktunya lah penyembelihan. Bagaimana kalau sebelum khutbah disembelih? Itu tidak sah. Kemudian berakhir hari tasyrik sebelum maghrib. Di hari tasyrik disitulah berakhir. Biasa di Mekah sudah murah harga kambing di situ karena sudah hampir berakhir akhir waktu. Onta juga untuk 7 orang, untuk 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi 7 orang. Nah, sekarang tanya dirinya masing-masing, apakah selama hidupnya sudah pernah berkurban apa belum? Kalau belum pernah berkurban, lebih bagus berkurban yang dekat ini. Kenapa? Tahun depan belum tentu umur sampai. Jangankan tahun depan, tahun yang dekat ini lagi tinggal 1 bulan belum tentu, apalagi tahun depan. Jadi pun nanya mangka aja bajikan kiripik mencelengan tanah pamali tombembe, beli kambing 1. Kita ini mending. Nabiullah Ibrahim alaihissalam anak kandungnya, dan untungnya tidak jadi, karena seandainya jadi Ismail disembelih dan itu menjadi syariat buat kita, kira-kira besar kipuna birimi palapasan kapuna ni pawami anatta na talung ngalomamin ton alapas at tawagiliran nun to ni polong. Kira-kira nakaran aku baju kaki nenekku mau kata atau ommi. Ya untungnya tidak jadi Ismail. Untungnya tidak jadi. Dan Ismail itu pasrahnya luar biasa. Karena di saat ditanya oleh abahnya, inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara. Saya melihat engkau nak dalam mimpi, aku menyembelihmu. Dan itu Nabi Ibrahim yakin, awalnya seragu, tapi 3 malam mimpi berturut-turut, dia bilang saya yakin ini perintah Allah. Fanzur maza tara,
Pikir ini nak kau pikir, melok muko gak aku gere, maukah engkau saya sembelih? Perintah Allah. Qala, berkata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Lakukan itu Abah, insyaallah aku sabar meskipun disembelih. Ya kalau lupa nak tahu ini nyawanya lagi diminta, masih dia mau. Maka narendren ya nak kalau di Jabal Kurban di Mina, yang tentu waktu itu belum ada perumahan di Mina. Sepat dua mikro, artinya biar kesakitan Ismail dalam berteriak tidak mungkin ada yang dengar, karena tidak ada perkampungan. Tidak ada. Sepat dua mikro, maka dari Nabi Ibrahim, sebelum aku menyembelihmu, engkau gaparin laummu, adakah permintaanmu? Kata Ismail, saya minta pisaunya Abah diasah setajam mungkin, biar mempercepat larinya di atas leherku, agar rasa sakit tidak lama aku rasakan. Dan saya minta juga diikat kedua tangan dan kedua kakiku, supaya aku tidak bisa bergerak meskipun terasa sakit. Dan saya minta kainnya Abah dibuka, bajunya kainnya buka, karena siapa tahu terlumuri darah. Kalau kena percikan darah, maka Abah menangis kalau pulang sebentar, karena Abah bilang darahnya anakku Ismail. Maka buka kainnya. Apalagi permintaanmu Ismail? Saya minta bajuku ini juga dibuka lalu dilipat dengan bagus, antar pulang lalu serahkan ke Ummi, bahwa baju inilah yang menjadi cenderamata, kenang-kenangan yang terakhir dari anakmu Ismail. Karena saya tidak bisa berikan apa-apa, saya tidak punya apa-apa kecuali bajuku ini. Sampaikan saja salamku sama Ummi, dan juga sampaikan agar aku dihalalkan air susunya yang pernah aku isap ketika aku masih kecil. Beritahu dia supaya saya dihalalkan. Apalagi permintaanmu Ismail? Kalau Abah merebahkan aku di tanah lalu pisau diletakkan di leherku, jangan lagi lihat mukaku, melihat ke belakanglah. Karena kalau Abah lihat mukaku, khawatir Abah kasihan kepada anaknya. Jadi jangan lihat mukaku. Lalu kuatkan tenagamu, fokuskan cintamu kepada Allah, lupakan cintamu kepada anakmu. Ibrahim lakukan semua itu. Nah palesok ni pisau di lona nah soron ni dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Karena menyembelih itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, makruh. Berkata Imam Syafi'i, kalau kau dengar baca Bismillahirrahmanirrahim, maka lepaskan cepat itu hewan supaya tidak jadi disembelih, karena makruh hukumnya. Ya, lipesang magati ku irpagire makada Bismillahirrahmanirrahim. Lipesang. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Nagere ni, nagege ni lona rona. Ternyata mak bicara mu Ismail, Abah, buluku tidak putus, kulitku tidak sobek, darahku tidak menetes. Dan andre pisau. Kata rogurut tanah sang manasa di den andre pisau pak. Ya rotu dek meto nagaga nengerang Nabi Ibrahim sangadina puang Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya rotau ketakutannya itu memang kepada Allah semata, tidak takut kepada yang lain. Dan kapan orang sempurna takutnya dan menggantungkan diri kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepadanya. Jadi mitau pisau dia lena itu. Tapi heran motoi Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim herannya itu, curiganya dia mengira pisau itu tumpul.
na tetea di batu pisau aga ye terbelah dua batu itu gara-gara tajamnya pisau itu. Tambah heran ini Ibrahim, batu terbelah dua. Ismail tidak mampu kau sobek kulitnya. Oi pisau, kenapa tidak sobek kulitnya? Nah tanai pisau. Pisau itu berbicara. Nah, punak kalian jom pasti nak kena mesin tahu ngapa nih pisau bicara. Itu hempong yang bicara tuh ya malagu aga ya makelong na kabel-kabel mir. Pada moro. Maka pisau ya Nabi Allah, oi Nabi Nafung Allah Ta'ala, kau berkata potonglah Ismail, tapi Allah menegur saya, oi pisau, kau jangan melukai Ismail, karena aku hanya menguji keimanannya Ibrahim. Harus diuji. Maka motor mah bicara Ibrahim dengan pisau, kan oleh Jibril membawa kibas sebagai gantinya Ismail. Kan oleh Jibril sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung kalimat itu, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nabi Ismail juga menyambung kalimat itu, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Jibril, Ibrahim, Ismail. Takbir, tahlil, tahmid. Makanya kalimat ini tidak selesai dikumandangkan itu kecuali selesai penyembelihan hewan kurban di hari Tasyrik. Beda Idul Fitri. Kalau Idul Fitri khatib turun di mimbar tidak ada lagi takbiran. Nah sekarang ada juga yang berkata bahwa hakikinna wa yarudipuluwe itu lahiriah adalah hewan itu, tapi batinianya itu adalah sifat kehewanan yang bersarang dalam diri, itu yang dipotong, itu yang disembelih, itu yang dibunuh, itu yang dimatikan. Apa sifat kehewanan? Baranna to sifat hewan bro. Halalah halulu nagasak maneng sifat hewan. Rakus sifat hewan. Bainena tawe bainena to sifat hewan. Itu yang potong itu sembelih itu. Jadi lahiriahnya hewan, tapi kalau dikembalikan kepada diri, sifat hewan yang bersarang dalam dirimu, potong itu. Sifat rakus, ya, dia gagah hukumnya, itu. Sama melontar jamarat, bukan setan dilempar di situ, tidak ada setan. Mana ada setan di situ? Jadi sifat setan yang bersarang dalam diri lemparkan keluar. Bismillahirrahmanirrahim, sifat koro-koroan tapelakku. Bismillahirrahmanirrahim, sifat gili tapelakku. Bismillahirrahmanirrahim, sifat rakus tama tak beko. Bismillahirrahmanirrahim, na puji si salah-salah pelaki. Itu yang dibuang semua. Sudah melontar purina ada biamanan rosifat setanna matahal lolo nih menggunting abis tuanna cukur nih cak kaki nih sifat-sifat yang tercela cukur abiangi lalu berkata ya Allah gantikan aku dengan sifat-sifat yang engkau redai makro engkatolo haji madempo jamarat sana lumpunan coba tuan apa ke ngapa na lumpuh kamar na kana pasay sa gimpe setan setan gapa kau na gimpe setan sifat setan yang ada dalam diri itu yang dilemparkan. Jadi kalau ada mau pergi haji belajar dulu baik-baik baru berangkat. Apa kalau tem madem pada ni sengi seperti saja main-main.
Kura di mak dempe nak biasa sifat-sifat kesetanan emak cukuru. Angke cukuru ya mana sesa-sesana sifat majae abia mana ni cukuru mana ni. Apa maka dah gantikan aku ya Allah dengan sifat-sifat yang Engkau ridai. Kata Allah aja seperti saja main-main di pelemparan. Saya masih melihat dulu itu tempat pelemparan di Jamarat itu, Jamratul Ula, Usta, Aqabah. Bukan tembok memanjang, bukan. Betul-betul tiang. Kira-kira nak kapan kurang lebih 1 meter. 1 meter. Bayangkan kalau tiang siaga gana tomat dempe. Jadi kalau batu seperti kerikil, lutut metoyor batu dena kena ya. Kapan tidak kena dianggap tidak sah. Jadi apa tuh namanya mas di madempe kalau batu seperti telur. Kalau batu seperti itu apa talite batu ulundas itu nak kena. jadi jamaah-jamaah dirobahlah menjadi tembok memanjang 21 meter itu lebarnya. Nah itulah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena kenapa kau roba-roba? Kenapa kau buat-buat? Nah dulu 1 meter, sekarang 21 meter, berarti bid'ah tuh. Aja sebid'ah membuat yang baru yang tidak ada contohnya, dan itu tidak pernah dicontohkan. Kenapa kau pergi lempar bid'ah? Jadi itu yang suka ngomong bid'ah, jangan mulai haji. Pada mulai madempan tuh. Makanya mesti ada yang dikatakan bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah sesat, bid'ah baik. Yang begitu baik itu. Karena kapan tidak dibuat panjang begitu, maka setiap tahun itu menelan korban. Saya masih melihat itu Jamratul Aqabah yang terakhir itu. Hanya setengah potnya, si Puemi. Yang di sana tidak ada potnya karena dianggap bukan, sudah tidak termasuk Mina. Jadi itu Mina, itu saja yang Sipue, persis pertengahannya itu batu, sehingga tidak boleh orang melempar di sebelahnya. Kapan di situ melempar dianggap tidak sah. Saya masih melihat, tapi ternyata berkembang, oh bertambah Mina. Biar sebelah sana juga sudah dianggap Mina, maka muncullah istilah Mina jadi Mina baru. Melempar di tawe keliling. Dulu waktunya 1 tiang, resak paku mak dempe ki. Kapan tidak nak kena itu tiang, malalu batu ulu nak kena kurma. Kata jamaah biasa nak kena. Kadek ngira memang main cukup patek di. Bila kini patek mami. Elo sedepan. Ya Allah. Terakhir, karena saya mau salat isya di gubernuran, saya ditunggu di situ, mau rapat. Tapi sudah terlalu lama tidak pernah saya isi maghrib, maka saya bilang ya biarlah saya isi sampai jam 7. Jadi saya tidak salat isya di sini. Terakhir bahwa sebagai kesimpulan yang mampu masagena masukna, yang merasa lapang untuk berkurban akrobaki. Kalau ibu memang merasa lapang suami istri lah. Bukan mampu, merasa lapang. Aku mampu semua. Semua mampu. 2 juta itu semua ada uangnya 2 juta. Masalahnya cicilan motor ke menunggak. Indra ngatina tompa dibayar lagi. Anak eruk kuliah. Yang pertama eruk bayi ini. Awe jangan dikerubah. Jadi mampu tapi tidak merasa lapang. Tapi kalau merasa lapang, lakukan. Nah, itu. Nah, kemudian saya ulangi lagi. Kalau kurban nasar tinja biasa kata mat tinja. Kuja jika tudang di DPR makroba ka tinja senaro. Yang begini tidak boleh dia makan dagingnya. Mesti dia disedekahkan secara keseluruhan.
Inilah saya sampaikan, dan insya Allah semoga saya selamat dan pergi dan pulang haji, karena lusa saya sudah terbang. Besok Rabu, Kamis pagi saya sudah berangkat. Oh, cepat. Oh, yang ini bernasar apa tidak? Oh, dia berniat mau kurban, masukkan mertuanya. Masih hidup mertuanya. Alina mil kurbangi. Ya, contohnya saya waktunya masih hidup bapakku, mamaku, tetap selalu menantunya masukkan namanya mertuanya. Begitu kasusnya. Ya, terus meninggal yang mertua. Oh, yang berniat mati. Oh, yang berniat itu begini, itu dalam kebaikan, dalam niat. Siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka dia sudah mendapatkan pahala 1. Seandainya tidak terwujud, seandainya terwujud, dia mendapatkan pahala 10. Kalau tidak terwujud, dia tidak berdosa, karena memang usur nih, mati nih, itu mati nih. Jadi kalau seandainya mati ini tidak perlu dipaksakan, dia mesti tunaikan atau mati romannya itu. Nah itu dia nak kenai hukum Pak mati ini tua lagi, nah dia nak kenai karena memang dia hanya berniat. Yang sudah meninggal boleh saja, karena tidak perlu juga diintervensi lagi. Contoh, pura-pura keluarga kada menawa-nawa ka seding elok merengi sasami doi juta, berarti itu muncul niat dalam hati saya. Si senat tidak terwujud ki. Adakah saya berdosa? Tidak berdosa, karena ada sesuatu hal dan saya tidak tunaikan, makotoni mati. Itu kan mati. Lain kalau kalah, aku kalah itu ditunaikan. Engkau kalah puasana, engkau tinjak puasana, tinjak. Ini hanya berniat untuk kebaikan. Nah itu. Tapi kalau dia sisanya untuk almarhum di korban, silakan kamu makan, silakan. Itu bagus. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma jannibna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.